Ini adalah teknik pembuatan pisau paling meledak dalam kompetisi pembuatan pisau. Sebelum dikalengkan, lipat kertas kulit sapi untuk memisahkan bahan baja keras di dalam kaleng besi. Setelah dikalengkan, bakar dengan suhu tinggi untuk langsung memulai pembuatan pisau dari kaleng besi. Tingkat keahliannya sebanding dengan semangat pemuda yang melepaskan gulungan kertas toilet dari kaleng. Para juri langsung terkesan setelah melihatnya. Lebih mengagetkan lagi, tim acara langsung meminjam peralatan rumah tangga saat Go-Ge pindah rumah. Peserta diminta memilih satu jenis pegas viral untuk membuat pisau juga keren banget. Jadi, Sain yang pertama memilih trampolin pegas. Queen yang kedua memilih tongkat loncat pegas. Awen yang ketiga memilih jepitan pakaian pegas yang paling rumit. Orang terakhir yang berpindah, Olaf memilih kasur terbesar. Dengan ini, keputusan sudah diambil. Hitungan 3 jam untuk memulai proses pembuatan pisau. Di antara keempat orang, Olaf yang terakhir memilih kasur adalah yang paling sulit, belum meledakan tungku. Paha penempa F4 menegang dan mendedam erat. Sedangkan saudara Raffi tetap tenang setelah membersihkan sedikit. Langsung mengatakan bahwa ini adalah awal untuk membuat lubang kecil untuk mengeluarkan udara dari dalam kaleng. Setelah memastikan suhu kaleng sesuai, kakak langsung mulai menekan mesin. Kemudian langsung menggunakan palu tenaga untuk menempa dan memanjangkan. Hasilnya sangat bagus. Wow, apakah ini kepercayaan diri dari kertas kulit sapi besar? Julie terkejut dan langsung berkata bahwa dengan teknik seperti ini bisa mendapatkan pekerjaan bagus di 58. Setelah memanaskan kaleng besi, tentu saja, jika bicara soal kecepatan, harus melihat Raffi, si ahli kertas kulit sapi. Setelah sedikit penyesuaian, pisau langsung diuji dengan api. Peserta Sean segera menyelesaikan pengujian pisau. Hasilnya cukup memuaskan. Peserta Queen menjadi yang ketiga menguji pisau. Kekerasan masih lumayan, cuma badan pisau agak tebal. Pemain On yang terakhir menyelesaikan pengerasan badan pisau. Badan pisau cukup lurus. Kakak ini punya keahlian. Waktu sudah habis. Putaran pertama tantangan berakhir. 4 ahli menggunakan teknik masing-masing untuk membuat 4 pisau hema. Jadi, pisau siapa yang paling buruk? Pertama, pisau perkemahan On yang dibentuk dalam setengah jam. Meskipun ada sedikit cacat pada badan pisau, sudah cukup bagus. Yang tersisa hanya perlu sedikit biasa sebelum dipasang pegangan. Selanjutnya adalah pisau Saxon kasar milik Queen. Badan pisau yang ditempa sangat tebal. Terasa seperti bisa menembus 2 boneka dengan sekali lempar. Pisau pendek kopis Yunani milik Sion. Badan pisau padat tanpa masalah sambungan. Shen sangat menantikan hasil pemasangan pegangan. Terakhir, pisau pertempuran ujung tajam On yang dibungkus kertas kulit sapi. Tingkat penyelesaian pisau tidak bisa dipertanyakan. Sepertinya WTBA sangat menyukainya. Ulasan selesai. Setelah diskusi juri, diputuskan untuk mengeluarkan peserta Queen. Karena hanya pisau miliknya memiliki tingkat penyelesaian yang rendah, hanya ada 1 bahan kasar. 3 pahlawan lainnya maju ke putaran kedua untuk melanjutkan tugas. Pada putaran ini, kami semua selain memperbaiki kesalahan dalam merakit pegangan pisau, harus memilih bahan dan merakit pegangan pisau 2 warna. Setelah selesai, akan diuji kekuatannya oleh juri. Waktu 2 jam untuk menyelesaikan tugas dimulai. Horn memilih bahan dan langsung merakit pegangan. Karena tingkat penyelesaian pisau teman-teman sangat tinggi, tidak perlu banyak penyesuaian. Olaf menemukan kesulitan saat mengebor karena akar pisau terlalu keras setelah dipadamkan. Jadi kakak langsung melembutkan dengan lampu dan menyelesaikan pengeboran. 1 jam terakhir, Horn mengecap dengan lem dan berhasil merakit gagan dengan lancar. Selanjutnya hanya tinggal tahap pemodelan terakhir sebelum selesai. Sementara itu, Olaf membuat pelindung tangan dengan sambungan putar untuk menyelesaikan gagan pisau 2 warna. Metode pemasangan ini cukup inovatif, para juri mengangguk setuju saat melihatnya. Sion juga telah mencapai tahap pemodelan gagan pisau. Bahkan pada akhirnya, kakak melakukan penyesuaian pada bentuk pisau hanya untuk memberikan sentuhan yang lebih halus kepada gogok. Waktu sudah habis. Putaran kedua tantangan berakhir. Pertama adalah uji kekuatan Neosen dalam memotong tongkat loncat. Pisau keren milik Olaf datang terlebih alur darah, pelindung jari silang, dan ujung bulat. 4 hari kemudian, mereka kembali dengan pedang untuk mengikuti ujian akhir. Pemenang akan menjadi juara kompetisi ini. Porin pulang ke rumah dan langsung mulai menempa baja dengan intensitas tinggi untuk membuat pola yang indah. Kemampuan untuk membuatnya begitu keren terutama karena kakak memiliki palu dorongan. Meskipun kecepatan penempaan lambat, hasil dari baja mentah sangat bagus. Jika terlalu rumit, khawatir akan membuat kesalahan saat memukul. Bahkan di tengah jalan, kakak laki-laki itu bahkan memasak beberapa potong daging ayam. Hidup sebagai pandai besi ini sungguh menyenangkan dan memuaskan. Hasil dari bahan dasar pisau ini benar-benar luar biasa. Pada hari ketiga, Owen membentuk bahu pisau terlebih dahulu dengan sekarang tinggal menyelesaikan proses pengerasan pedang besar. Kekerasannya sangat baik. Sementara itu, Sain memanaskan minyak pengerasan untuk menghindari masalah yang mungkin timbul dari pengerasan dengan minyak dingin. Ini juga merupakan langkah penting dalam proses pembuatan pisau besi di musim dingin. Ternyata bahan dasar pisau ini sangat lurus. Kemudian, kakak laki-laki membuat pelindung tangan yang terintegrasi. Sekarang tinggal merakitnya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga yang like, komen, dan subscribe dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Amin.